Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Azhara Suryadi. Saya dari kelas MI 5C dengan NIM 2205 10 20 95. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kasus yang telah saya cari. Kebocoran data nasabah BRI Life, bukti lemahnya proteksi dan regulasi. Tentang BRI, saya akan menjelaskan tentang BRI terlebih dahulu. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirja-Atmadja tanggal 16 Desember 1895. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Beritanya, kasus dugaan bocor data 2 juta nasabah PT Asuransi BRI Life atau BRI Life menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi keamanan data pribadi masyarakat. Direktur Information dan Communication Technology atau ICT Institute Heri Sutadi mengatakan kasus tersebut membuktikan bahwa regulasi yang dimiliki otoritas sangat lemah. Aturan kita masih lemah, tidak ada fungsi pemaksa bagi wali data untuk melindungi data penggunanya, ujar Heru saat dihubungi Tempo pada Kamis 29 Juli 2021. Datanya, data 2 juta nasabah BRI Life diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya data nasabah BRI Life diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut, tertulis bahwa pelaku mengancam menjual data sensitif milik BRI Life. Peretas disinyalir mencuri 250 GB data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual dengan harga 7.000 US dollar atau 101 juta. Wow, kasus kebocoran data pribadi nasabah BRI Life bukan yang pertama atau kedua kali terjadi dalam kurun waktu singkat. Heru mengatakan tren kebocoran data meningkat, bahkan ditemukan hampir setiap bulan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam 3 tahun terakhir terdapat 29 lembaga yang datanya dibobol. Pada Mei 2021, lalu data 279 peserta BPJS Kesehatan bocor dan dijual di Rate Forum dengan harga 0,15 Bitcoin atau sekitar 87,1 juta. Setahun sebelumnya, data 91 penjuta pengguna Tokopedia termasuk 7 juta merchant juga bocor. Data ini dijual di situs gelap Empire Market seharga US 5.000 dolar. Heru mengatakan tidak pernah ada penindakan yang serius terhadap kasus-kasus pembobolan data pribadi masyarakat. Menurut Heru, selama pemerintah tidak transparan terhadap kasus kebocoran data serta tidak memiliki aturan sanksi tegas, peristiwa serupa akan terus mengancam pada masa mendatang di tengah meningkatnya ekosistem digital. Akibatnya, masyarakat mempercayakan datanya akan menjadi korban. Pada kasus-kasus kebocoran data pribadi, data masyarakat berpotensi digunakan untuk berbagai kejahatan, utamanya kejahatan siber. Siber itu keamanan data. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerald Plate mengatakan kasus kebocoran data muncul karena adanya permainan pihak dalam identitas. Kamu melihat tata keloka teknologinya manajemen sumber daya manusia di penyelenggaraan sistem elektronik itu untuk menjaga datanya, kata Johnny. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memanggil direksi BRI Life untuk meminta keterangan ihwal dugaan kebocoran itu. Kemarin,
Berdasarkan pertemuan itu, Kementerian menduga adanya celah keamanan pada sistem elektronik BRI Live yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kementerian Kominfo berjanji akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan melakukan komunikasi intensif bersama BRI Live. Kominfo akan memberikan pendamping terhadap BRI Live untuk mengamankan sistem maupun tata kelola data yang ada. Selain itu, Kominfo akan berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Badan Siber dan Sandi Negara, serta Polri untuk menangani dugaan kebocoran data pribadi. Manajemen BRI Live tengah melakukan investigasi terhadap kasus pembobolan data. Manajemen menyatakan terdapat intrusi oleh pelaku kejahatan siber ke sistem BRI Live Syariah. Namun, manajemen mengklaim sistem itu terpisah dari sistem BRI Live dan jumlah data yang tidak sebanyak yang diklaim oleh peretas. Jadi, cuma setengah gitu loh. Corporate Sekretaris BRI Live Ade Ahmad Nasution menjelaskan berdasarkan hasil investigasi hingga Rabu 28 Juli 2021, perseroan mencatatkan tidak boleh lebih dari 25.000 pemegang polis syariah individu yang datanya bocor. Data tersebut tidak berkaitan dengan BRI Live maupun BRI Group lainnya. OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebenarnya telah merilis aturan manajemen risiko untuk pengguna teknologi informasi guna menjaga konsumen non-bank. Ketentuan ini tertuang oleh Peraturan OJK Nomor 4 atau POJK 05/2021 yang mengatur bisnis asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jenis keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan non-bank atau LJKNB wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. Penerapan manajemen risiko mencakup paling sedikit pengawasan dari direksi dan dewan komisaris serta kecukupan kebijakan dan prosedur pengguna teknologi informasi. Sekian dari saya hasil presentasi saya. Terima kasih.